Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Asep kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Maaf Pak Asep mengganggu aktivitas Pak Asep karena pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan yang berkaitan dengan persiapan Pak Asep dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, sudah sampai mana Pak Asep akan melakukan kegiatan dalam pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa? Persiapan saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran Pak, agar siswa atau peserta didik ini lebih mudah memahami pelajaran ketika saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Contohnya saya menggunakan PowerPoint yang ini dengan teknologi seperti itu Pak. Oh iya, berarti menggunakan teknologi, penggunaan medianya berarti media yang menggunakan media. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira metode apa yang digunakan oleh Pak Asep pas waktu? Jadi saya menggunakan metode discovery learning Pak. Jadi anak itu dikelompokkan, nanti saya beri tugas agar mereka aktif. Saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing siswa seperti itu. Oh iya, jadi seperti itu ya metodenya yang digunakan oleh Pak Asep. Jadi tujuannya untuk mengarah pada siswa. Yang selanjutnya, ini kelanjutan. Kira-kira menurut Pak Asep ini kelanjutannya untuk pembelajaran tersebut. Kira-kira apa tujuannya kepada siswa tersebut? Tujuannya saya harapkan dengan saya menyusun RPP berdiferensiasi dan PSE ini, siswa menjadi lebih aktif, lebih mudah menerima materi, dan juga saya sebagai pendidik atau guru mendapatkan ilmu baru dari penyusunan RPP berdiferensiasi ini. Ya, berarti segala sesuatunya oleh Pak Asep sudah dipersiapkan dengan matang, dengan maksimal. Mudah-mudahan nanti pas waktunya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Asep. 2, 3. Dengan yang apa dilakukan oleh Pak Asep dari awal sampai akhir, nantinya mungkin ada manfaatnya bagi siswa itu sendiri dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir hari ini? Hadir semua. Sudah semua ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang merasa hari ini datangnya pagi? Paling datang ke sekolah pagi siapa? Dan doa hari ini. Duduk siap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa dulu. Mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan keimanan kita sebelum belajar, kita membaca asmaul husna dulu ya.
Nah, sekarang sebelum belajar, kita tingkatkan rasa nasionalisme kita. Tahu tidak rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme itu rasa memiliki negara kita ya. Dulu para pendahulu kita untuk belajar aja susah, karena pada saat itu harus perang dulu ya. Sekarang kita tinggal belajar, tinggal menikmati kemerdekaan. Maka dari itu kita nyanyikan sebuah lagu biar kita menunjukkan rasa nasionalisme. Semuanya berdiri, biar kita kasih 50 ya. Kalau kalian menyepakati kesepakatan kelas kita, kalian akan mendapat 1, 2, 3, 4 kali 5 berapa? 200 poin ya. Kalau kalian bisa menyepakati kesepakatan kelas kita, bisa mengikuti kesepakatan kelas kita, kalian semua akan dapat 200 poin ya. Oke. Karena kalian sudah menyepakati, kita akan mulai pembelajaran ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mohon didengarkan, nanti Bapak lihat catat yang tidak menaati kesepakatan kelas nanti dikurangi. Dengan mengamati media pembelajaran dan pembelajaran dari guru, siswa mampu menurunkan volume tabung. Nanti Bapak akan menampilkan sebuah contoh gambar beserta panjang alas sama tinggi tabung. Nanti kita akan cari volume tabung ya. Yang kedua, dengan mengamati media pembelajaran dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian membawa alat-alat di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Sudah? Oke, bagus ya. Tugas kemarin yang Bapak sampaikan, Bapak ulas sedikit ya. Pengertian sifat tabung dan juga unsur tabung. Pengertian tabung sudah kemarin ya. Sifat-sifat juga udah, unsur-unsur tabung udah. Jadi tabung itu adalah sebuah bangun buah yang memiliki dua lingkaran dan diselimuti dengan selimut tabung ya. Jadi ada berapa bidang datarnya? Ada lingkaran buah sama selimut tabung. Kalau digunting selimut tabung menjadi apa? Persegi 4. Bapak hanya ingin mengulas. Nah, kita akan masuk kepada volume tabung ya. Ketika kalian di kelas 5 pernah belajar tidak rumus luas lingkaran? Pernah dong pastinya. Kalau nggak pernah mas, karena materi itu ada di kelas 4 sama kelas 5. Volume luas lingkaran ini, nih luas yang ini, itu rumusnya Pi kali R kuadrat nih. Segini aja dulu. Pi kali R kuadrat. Untuk mencari luas ini, kalian cukup Pi kali R kuadrat. Kalau volume tabung, kalian ditambah tinggi ya. Pi kali R kuadrat kali Pi. Atau Pi kali R kali R kali T. R kali R itu sama dengan R kuadrat. Takutnya nggak paham. R pangkat 2 itu misalkan 3 pangkat 2 berapa?
6 apa 9? 9 apa 6? Yang 6 ngaco. Yang 9 ngaco. Nah, berarti yang menjawab 9 itu sudah paham ya. 9 itu dari mana? Dari ini kan 3 ya. Oke, lihat. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Kalau kalian menjawab 3 kali 2 6 atau 3 pangkat 2 6 itu salah ya. Kalau dikoreksi lagi. Jadi kalian sudah tahu sampai sini ya. Ada yang bertanya dulu sampai sini dulu. Ada yang bertanya, Pak, kenapa ini lambangnya seperti ini? Ada enggak? Ini Bapak sedikit jelaskan ya. Ini namanya bit ya. Bit ya. Konstanta atau bit. Kenapa disebut seperti itu? Nih, lihat. Bapak punya sebuah lingkaran. Dari sini, dari titik tengah ke sini 1 cm. Jadi setiap 1 cm itu adalah garis lingkarannya itu 3,14. Kalau digunting, jadi ini punya lingkaran Bapak ya, dengan jari-jari 1 cm. Kalau digunting itu panjangnya garis lingkaran itu 3,4. Nah, makanya disebut itu dari ini. Yang lain apa? Kerja kelompok. 0, 25, 5 selesai. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh Ali. Pak Asep, Iya, setelah Pak. tadi saya lihat dalam kelas proses pembelajaran Pak Asep, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oh, iya, siap, Siap, Pak. Pak Asep? Siap. Yang pertama, setelah Pak Asep di dalam kelas, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan memasukkan unsur diferensiasi KSE dalam proses belajar? Perasaan saya alhamdulillah Pak sangat senang dan lega ya Pak ya, karena saya menemukan ilmu baru bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi dan juga memuat KSE. Ya, itu saya. Yang selanjutnya apa yang menjadi hambatan Bapak kira-kira bisa menemukan nggak di dalam kelas pas waktu Pak proses belajar? Yang menjadi hambatan itu ketika diskusi kelompok Pak. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Nah, kelompok yang belum selesai ini merasa terganggu karena kelompok yang sudah selesai itu berisik gitu, membuat gaduh Pak. Membuat gaduh ya. Ya. Selanjutnya Pak, sudah merasa puas atau belum setelah Bapak mengadakan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah pembelajaran saya rasa sangat puas Pak ya, karena pembelajaran mengalir, anak-anak juga aktif, pembelajaran bisa lebih bermakna. Bisa bermakna untuk proses belajar di Iya, dalam betul, kelas, yang penting untuk kebaikan anak itu ya dalam Iya. kelas. Yang terakhir Pak Asep, hal positif apa yang Bapak temukan dalam proses belajar di dalam kelas? Hal positif yang saya temukan, anak-anak jadi lebih termotivasi Pak ya dari media pembelajaran yang sudah saya persiapkan. Terbukti dari hasil pembelajaran yang tadi anak-anak lebih aktif dan juga sangat menarik gitu Pak ya dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Asep. Iya, Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Amin. anak kita. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Wahid untuk memberikan umpan balik kepada Oke, terima kasih observer yang dimana observer ini sebagai coach ya, dan Iya, ini iya, Pak. coach ya, Iya. kan ya, Iya. ya. Gimana sudah melakukan pembelajarannya? Alhamdulillah sudah Pak. Senang nggak? Alhamdulillah senang saya dapat ilmu baru dari proses pembelajaran ini. Oke, baiklah, saya berikan beberapa umpan balik ya. Setelah saya mengamati tadi hasil dari
pasca percakapan dengan strategi coaching ya. Oke, pertama observer sudah menanyakan area pengembangan yang dicapai oleh rekan sejawat, tadi udah ditanyakan. Terus juga tadi rekan sejawat sudah menyampaikan tujuan yang mau dikembangkan. Juga tadi observer sudah menyampaikan hasil observasinya secara detail ya. Terus juga rekan sejawat atau coach sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP berdiferensiasi KSE ya. Iya betul. Terus juga tadi area pengembangan yang ditingkatkan oleh rekan sejawat atau coach yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang ingin dicapai itu juga sudah ditanyakan oleh observer. Barangkali itu umpan balik yang sudah saya lakukan tadi, gitu kan ya, yang sudah sampaikan. Alhamdulillah tadi menarik sekali percakapannya ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Demikian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahid yang telah memberikan informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri, ilmunya pada kita semua. Itu mungkin Pak.